Oke, mari kita bedah salah satu kisah petualangan paling abadi yang pernah ada, pelayaran pertama Sinbad si pelaut. Ini bukan cuma cerita soal harta, tapi soal gimana seseorang yang udah jatuh ke titik paling rendah bisa bangkit lagi, bahkan jadi jauh lebih hebat dari sebelumnya. Kita mulai dengan kalimat yang berat ini, yang diucapkan Sinbad sendiri di saat-saat paling gelap dalam hidupnya. Coba bayangin, liang kubur jauh lebih baik daripada istana. Ini bukan cuma kiasan ya, ini adalah gambaran keputusaan total, di mana kematian terasa seperti sebuah anugerah. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya orang yang udah sehancur ini, yang lebih milih kuburan daripada kemewahan, justru bisa jadi legenda dengan harta yang luar biasa? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya yang gila ini. Babak pertama, kehilangan harta. Di sini kita bakal lihat gimana Sinbad yang hidupnya enak banget di Baghdad bisa jatuh sampai ke titik paling nol. Jadi di awal cerita, Sinbad ini jauh dari kata pahlawan. Dia cuma anak orang kaya yang dapat warisan segunung. Nah ini penting nih, hartanya itu bukan hasil kerja keras dia, tapi murni warisan yang jatuh gitu aja ke pangkuannya. Gampang dapat, ya gampang juga hilangnya. Dan perubahannya drastis banget. Dari punya harta warisan, jadi hampir melarat. Dari pesta-pesta tiap malam, jadi panik mikirin besok makan apa. Dari pemuda yang cuek, jadi orang yang harus menghadapi kehancurannya sendiri. Dan semua ini terjadi di usia 20 tahun. Kebayang nggak? Semua hartanya ludes gara-gara ulahnya sendiri. Selanjutnya, panggilan laut. Nah, pas sudah nggak punya apa-apa lagi, keputusasaan justru jadi pendorong. Dia memutuskan buat ambil satu pertaruhan terakhir yang nekat banget, mengadu nasib di samudra lepas. Modalnya berapa? Cuma 3.000 dirham. Itu pun hasil dari jual semua sisa hartanya, sampai perabotan rumahnya juga dijual. Jadi angka ini bukan sekedar uang ya, ini adalah sisa-sisa dari kehidupan mewahnya dulu yang dia pertaruhkan buat satu kesempatan terakhir. Disinilah titik baliknya. Sebuah syair tua seolah menampar dia. Barang siapa tanpa berusaha namun mengidamkan kemuliaan, umurnya akan habis hanya untuk mengejar impian. Kata-kata ini menyadarkan dia. Udah cukup waktunya buat berhayal, sekarang saatnya bertindak. Dan petualangan yang sesungguhnya pun dimulai. Judulnya aja udah bikin merinding. Pulau yang hidup. Apa yang awalnya kelihatan kayak surga di tengah lautan, ternyata adalah awal dari mimpi buruk yang paling parah. Coba perhatiin deh seberapa cepat semua ini kejadian. Jam 1 siang mereka mendarat di surga tropis. Sejam kemudian mereka santai-santai. 15 menit kemudian nakoda teriak panik. 5 menit setelah itu, pulaunya bergerak dan tenggelam. Kenapa? Karena itu bukan pulau, tapi punggung ikan raksasa. Cuma dalam waktu 30 menit, Sinbad terlempar dari surga ke neraka, terombang-ambing sendirian di laut. Ini dia momen keputusaan puncaknya. Kapal yang jadi satu-satunya harapan terus berlayar, ninggalin dia. Mereka semua ngira dia udah tewas. Sinbad benar-benar sendirian di tengah samudra yang tak berujung, tanpa harapan sama sekali. Tapi kayaknya takdir punya rencana lain. Babak selanjutnya, anugerah seorang raja. Dengan cara yang ajaib, Sinbad selamat dan terdampar di sebuah kerajaan yang super aneh dan menakjubkan. Orang pertama yang dia temui adalah seorang sais. Sais itu apa sih? Gampangnya, pengurus kuda kerajaan. Tapi di cerita ini, mereka bukan sekedar pengurus kuda biasa. Mereka adalah penjaga kuda-kuda paling istimewa milik Raja Maharajan. Dan tugas mereka ini, wah, benar-benar di luar nalar. Mereka bawa kuda betina terbaik ke pantai pas bulan purnama. Terus nungguin kuda jantan laut mistis keluar dari ombak buat mengawini kuda itu. Tugas mereka adalah ngusir kuda jantan laut itu sebelum dia bawa kuda betinanya ke dasar laut. Dari sini aja kita udah tahu Sinbad masuk ke dunia yang benar-benar fantasi. Nah, cerita penyelamatan diri Sinbad yang luar biasa itu sampai ke telinga Raja Maharajan. Sang raja pun terkesan dan akhirnya menunjuk Sinbad jadi pengawas pelabuhan. Posisi yang tanpa dia sadari bakal jadi kunci buat mengubah takdirnya. Dan ini dia, kita sampai di puncak cerita kembali ke Baghdad. Ini bukan sekedar pulang kampung, ini adalah sebuah reuni yang mustahil yang bakal jadi penentu nasib akhir Sinbad. Oke, Sinbad emang selamat, tapi ada satu pertanyaan yang ngegantung. Gimana nasib kargo dagangannya? Semua barang yang jadi modal pertaruhan hidupnya yang harusnya ikut tenggelam barang dia di laut. Suatu hari, takdir berpihak padanya. Kapal yang dulu meninggalkannya tiba-tiba berlabuh di pelabuhan itu. Waktu ditanya soal kargo sisa, si nahkoda cuma jawab pasrah, pemiliknya
namanya Sinbad. Dia udah tenggelam. Ya, bagi seluruh dunia, Sinbad itu udah jadi almarhum. Di momen inilah puncak dramanya terjadi. Sinbad melangkah maju dan dengan tegas bilang, "Akulah Sinbad." Pengakuan yang pastinya terdengar sangat mustahil bagi semua orang di sana. Gimana reaksi nahkodanya? Tentu aja dia nggak percaya. Dia langsung menuduh Sinbad penipu. Hah? Nggak mungkin. Aku nggak bisa percaya cerita karanganmu. Kira-kira gitu katanya. Dia yakin orang ini cuma mau mencuri harta orang yang udah meninggal. Terus, gimana Sinbad membuktikan dirinya? Dia nggak punya KTP kan? Dia menceritakan detail-detail kecil dari perjalanan mereka. Obrolan-obrolan sepele, badai yang mereka hadapi, hal-hal yang cuma bisa diketahui sama awak kapal asli. Dan bukti ini nggak bisa dibantah. Akhirnya, nahkoda itu pun percaya. Hasil akhirnya, wow, kekayaan yang bahkan nggak bisa dihitung. Dia bukan cuma dapat kargonya kembali, tapi juga dapat banyak hadiah tak ternilai dari Raja Maharajan. Jadi, dia pulang ke Baghdad jauh lebih kaya daripada saat dia berangkat. Dan setibanya di Baghdad, dia jadi hartawan yang disegani. Semua penderitaannya dulu terlupakan, terganti dengan kemewahan. Transformasinya selesai sudah, dari pemuda bangkrut yang ceroboh, jadi saudagar bijaksana yang super kaya. Tapi, ceritanya menyisakan satu pertanyaan besar. Kalau kamu udah selamat dari maut dan jadi kaya raya, apakah kamu bakal puas? Ataukah jiwa petualangmu bakal mendorongmu buat mempertaruhkan semuanya? Sekali lagi. Nah, jawabannya ada di 6 pelayaran legendaris dia yang berikutnya.